Mau beli PS4 hand, uang sudah lengkap, tapi hati belum mantap. Yuk simak video ini sampai habis, karena kali ini saya akan mereview konsol Sony PlayStation 4 berfirmware hand untuk akhir tahun 2023 dan awal 2024. Apakah masih layak? Bersama saya Gangsar, let's go! PS4 adalah konsol yang serba bisa. Kamu mau memainkan game dengan resolusi Full HD sampai 4K bisa. Mau mabar online game kompetitif bisa. Bahkan mau dijadikan sebagai media hiburan untuk video streaming juga bisa. Saya masih ingat dulu saat zaman saya masih SMP akhir, sekitar tahun 2013-an, hanya bisa berandai-andai untuk memainkan konsol ini. Dan cuma bisa ngiler melihat gameplaynya yang realistis di YouTube. 10 tahun berselang, tepatnya tahun 2023, entah itu sudah telat atau tidak, akhirnya mimpi saya kesampaian untuk memiliki PS4. Itu pun hasil dari kerja keras saya sendiri dengan modal gaji beberapa bulan. PS4 di zaman sekarang sudah mulai ditinggalkan karena efek rilisnya PS5, Xbox Series X dan S. Dan ada juga faktor boomingnya gaming menggunakan PC rakitan, yang juga membuat harganya turun banget. Jadi keeksistensiannya perlu dipertanyakan untuk beberapa tahun ke depan. Tapi jawabannya ada di video ini. PS4 memiliki 3 tipe firmware, yakni OFW, hand, dan clone. Untuk unit yang saya miliki ini memiliki firmware hand, alias sudah dimodifikasi guna menginstal game-game bajakan. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan pemakaian konsol PS4 hand ini, saya akhirnya berhasil membuat kesimpulan mengenai kelayakan dari konsol ini. Untuk kisahnya dibagikan kepada kamu semua yang baru berniat untuk membeli PS4. Apakah benar masih worth it? Kalau iya, apa kelebihan yang didapat? Dan kalau sudah tidak worth it, apa kekurangan yang mempengaruhinya? Akan saya bahas semuanya secara detail dan terperinci dari berbagai macam sektor, mulai dari fisik, sistem operasi, games, sampai pengalaman menggunakannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita harus pelajari dulu sejarah dari PS4 sendiri. PS4 atau PlayStation 4 adalah konsol generasi keempat yang diproduksi dan dirilis oleh Sony sejak tahun 2013 dengan harga awal $400 Amerika Serikat atau sekitar 6 jutaan jika dikonversi ke rupiah. Namun unit resmi Indonesianya sendiri baru dirilis di tahun 2014 dengan harga di 7 jutaan kala itu. Jadi umurnya sekarang sudah menyentuh 10 tahun. Jika diberatkan itu seorang anak, maka anak tersebut sudah kelas 5 SD. Karena umurnya yang sudah relatif tua tersebut, membuat kita harus sedikit lebih selektif untuk membeli PS4 agar memastikan kesehatannya terjaga. Karena memang kebanyakan unit PS4 yang dijual sekarang, terutama tipe Fat dan Pro, sudah pasti tangan kedua, refurbish atau rekondisi karena sudah stop produksi. Terkecuali untuk PS4 Slim yang sampai sekarang masih diproduksi. Jadi kamu masih bisa menemukan unit baru dengan garansi resminya. PS4 terjual sebanyak 117 juta unit sampai saat ini untuk semua seri. Hal ini membuat rekor penjualannya masih di bawah PS2, namun di atas PS3. Lalu ada sektor tipe atau jenis dan seri dari PS4 itu sendiri. Perlu kita ketahui, PS4 terbagi menjadi 3 tipe, yakni Fat yang mana itu diproduksi gelombang pertama yang dirilis tahun 2013, lalu ada tipe Slim yang dibuat lebih ramping namun spesifikasinya mirip-mirip, rilisnya tahun 2016, dan terakhir ada tipe Pro yang rilis tahun 2016 juga. Nah, yang unik PS4 Pro secara desain adalah yang paling tebal dengan arsitektur 3 tingkatan, dan secara mesin juga lebih gahar karena bisa memainkan game-game dengan resolusi maksimal sampai 4K 30 frame per second. Semua tipe tersebut juga memiliki berbagai nomor seri. Untuk kesehatan semua tipe dan serinya bagaimana? Saya berani menjawab masih sehat semua, dengan catatan unitnya normal tanpa minus. Kalau bisa cari yang belum pernah diservis. Nah, semua tipe PS4 tersebut juga dibedakan lagi berdasarkan jenis firmware-nya. Pertama ada firmware ori atau OFW, adalah PS4 yang menggunakan firmware asli bawaan dan buatan Sony. Dan yang kedua adalah firmware hand atau modifikasi, yang mana firmware ini bisa disebut juga sebagai firmware bajakan yang mulai diperkenalkan oleh modder pada tahun 2018-an, guna untuk mengakali game-game PS4 original yang harganya mahal di firmware OFW. Dengan hand ini, kita bisa mengisi game-game PS4 bajakan yang filenya bisa didapat dari internet secara gratis. Dan terakhir ada lagi firmware clone, tapi karena masih baru ditemukan dan ketersediaannya masih sangat sedikit, jadi kita lupakan saja. Dan di video kali ini, saya akan membahas review dari sudut pandang PS4 Slim berfirmware hand, yang saya anggap sudah mewakili semua tipe PS4 hand, bukannya OFW. Selanjutnya kita bahas harga dari PS4 hand. Mulai dari yang tipe Fat untuk penyimpanan 500GB, rata-rata harganya sekarang ada di 3,5 juta. Sedangkan yang 1TB adalah 3,8 juta. Yang tipe Slim seperti saya, jika penyimpanan 500GB rata-rata di 3,7 juta. Sementara yang 1TB adalah 4,5 juta. Nah, yang Pro sendiri karena kebanyakan penyimpanannya 1TB semua, ada di angka 4,75 juta rupiah. Kalau ditanya mahal atau tidak, menurut saya iya untuk konsolnya. Karena jika kita menengok harga dari PS4 dengan tipe dan penyimpanan yang
yang sama, namun firmware-nya OFW bisa lebih murah 1,5 juta rupiah. Seperti PS4 Fat 500GB OFW itu cuma 2 juta saja sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena yang membuat PS4 hand mahal adalah fungsionalitas dari firmware hand itu sendiri, yang membuatnya tidak perlu untuk membeli game-game original di PlayStation Store seharga 200-1 jutaan. Di PS4 hand, kamu bisa secara gratis mendapatkan file-file game PS4 di internet untuk diinstal sendiri. Namun jika kamu merasa malas untuk mendownloadnya, kamu bisa mengisi game-game bajakan di toko PS terdekat dengan harga cuma 25 ribuan saja per game. Jadi kesimpulannya, PS4 OFW murah di awal tapi mahal di belakang sampai seterusnya. Sedangkan PS4 hand mahal di awal tapi seterusnya murah meriah. Silahkan posisikan dirimu mau pilih yang mana. Berikutnya sektor dimensi dan desain dari PS4 Slim. PS4 Slim memiliki ukuran panjang bodi 25 cm, lebarnya 26 cm dengan tinggi 4 cm. Untuk beratnya adalah 2,1 kg. Dari semua tipe model PS4, menurut saya inilah PS4 terbaik. Bentuknya simple, hanya ada 2 tingkatan, sisi atasnya polos, cuma ada logo PS, jadi nampak elegan banget. Ditambah finishingnya yang matte bertekstur, membuatnya terlihat misterius. Namun karena tinggi PS4 Slim ini terbilang sangat tipis, jadi agak ngeri-ngeri sedap saat mengangkatnya. Ditambah sisi pemisah tingkatan yang kedalamannya dangkal, jadi jika jarimu berkeringat kemungkinan bisa terjatuh. Sekarang kita lihat port-port atau lubang fungsional apa saja yang terdapat di sekeliling PS4 Slim ini. Di bagian depan ada logo PS4 tentu saja, lalu ada 2 port lubang USB untuk mengecas stick dan memasukkan disk portable, lalu ada lubang untuk tray Blu-ray disc atau kaset game, dan ada tombol power PS dan tombol eject disc. Di bagian samping kanan kiri tidak ada lubang dan tombol apapun, dan di bagian belakang PS4 ada lubang untuk kabel power, lubang USB lagi, lubang port HDMI, lubang kabel RJ45 untuk mengkonekkannya ke internet dengan menggunakan kabel LAN, stiker segel void, dan tempat untuk melepas hard disk eksternal. Sudah tidak ada lagi lubang kabel AV karena PS4 tidak dikhususkan untuk bermain di TV tabung. Overall secara desain saya suka banget, simple dan modern, masih bisa untuk dijadikan pajangan. Ciri khas Sony memang seperti itu, semua desain produknya mau HP, kamera, TV sampai PS selalu mengedepankan nilai long lasting supaya tetap relevan dengan zaman, ya minimal 10 tahun lah. Bahkan desain PS3 Slim saja masih terbilang cukup bagus, walau umurnya sudah 15 tahunan. Sekarang kita coba nyalakan PS4-nya dahulu untuk melihat user interface atau UI dari software PS4 itu sendiri. Karena ini PS4 hand, untuk membuka hand agar bisa memainkan game dibutuhkan cara tambahan yang lumayan ribet. Harus masuk browser dulu, klik sana sini dan lain-lain. Tidak seperti PS4 OFW yang tinggal pencet langsung main. Sebenarnya ada cara lain untuk mempersingkat hal ini dengan payload, tapi tetap saja tidak semudah PS4 Ori. Sekali saja kamu salah dalam melangkah untuk membuka hand, maka PS4 akan macet. Pengalaman saya pernah mengalami kemacetan mungkin 4-5 kali karena saya tidak fokus dalam proses membuka handnya. Yang saya suka dari UI PS4 adalah desain dan tema yang menggunakan gaya flat design dengan warna default biru PlayStation, yang mana itu masih relevan untuk masa kini, membawa nuansa modern karena memang zaman itu saat PS4 baru dirilis, sistem operasi seperti Windows sudah mulai beralih ke gaya flat, tidak seperti UI dari PS3 yang masih gaya 3D yang di zaman sekarang sudah terlihat kuno. Namun secara fungsi, software PS4 dan PS3 sama saja untuk orang umum. Fitur kustomisasi dan wallpapernya tetap ada. Ada juga fitur multimedia untuk melihat foto, video, dan mendengarkan musik dari disk portable. Dan di dalam PlayStation Store, kita bisa mendapatkan banyak sekali aplikasi, terutama tentunya games-game, dan aplikasi hiburan seperti YouTube, Spotify, bahkan Netflix. Jadi kamu bisa bersosial media di PS4. Tapi ada tapinya, semua fitur online tersebut hanya bisa dilakukan jika PS4-mu berfirmware OFW, karena PS4 hand dilarang untuk online, dilarang mengkonekkannya ke internet karena bisa memblokir game-game di dalamnya. Maklum, namanya juga bajakan, jadi gak bisa main game online dong bang. Benar sekali, kamu harus merelakan semua hal yang berbau koneksi internet jika mau membeli PS4 hand. Nikmati bermain game secara offline saja. Dan kelemahan lainnya adalah tidak bisa membaca Blu-ray disc di PS4 hand ini, karena jika kamu melakukannya, sistem akan mengupdate firmware-nya menjadi original lagi. Dan jika firmware sudah kembali ori, maka semua game-game bajakan akan hilang, tidak bisa kamu mainkan lagi. Dan kini PS4 hand yang kamu beli dengan harga mahal itu tidak ada bedanya dengan PS4 OFW yang jauh lebih murah. Next, masalah game. Nah, keuntungan dari memiliki PS4 adalah developer dan publisher dalam skala besar masih memperdulikan nasib PS4. Jadi banyak game-game baru yang masih akan terus diproduksi untuk PS4, seperti EAFC, eFootball, Assassin's Creed, Call of Duty, Watch Dogs, God of War, F1, MotoGP, Ride, NBA, WWE, dan lain-lain. Jangka waktunya sampai kapan, kita tidak tahu. Prediksi saya mungkin 2-4 tahunan lagi lah, karena di tahun ini saja sudah ada beberapa game baru yang mulai meninggalkan PS4 untuk beralih ke next gen PS5, Xbox
Series X dan S, seperti Spider-Man 2 dan Final Fantasy 7 Rebirth. Apakah game ada jarak waktu rilis untuk PS4 OEV dengan PS4 Hand? Tentu ada. Kalau ada game baru rilis untuk PS4 OEV, kita harus bersabar sebagai pemakai PS4 Hand untuk menunggu modder mendapatkan file metahan game baru tersebut untuk bisa diinstal di PS4 Hand. Pengalaman saya sekitar 1 bulanan, seperti game UFC 24 kemarin. Untuk ukuran game-gamenya pun besar-besar, jadi pastikan kuotamu besar juga dan koneksinya stabil jika ingin mendownload file game hand. Rata-rata sih 50 gigaan. Untuk genre game di PS4 kebanyakan AAA ya, bukan arcade multiplayer seperti di PS2 lagi. Untuk memainkan game-game di PS4 Fat dan Slim memerlukan TV yang beresolusi Full HD 1080p untuk memaksimalkan pengalaman. Ingat ya teman-teman, tidak semua TV yang besar itu beresolusi Full HD. Seperti TV saya ini merek Koka 32 inch yang ternyata cuma HD 720p. Efeknya apa? Ya gambarnya tidak sedetail Full HD. Maka riset adalah hal terpenting untuk membeli TV atau monitor. Kalau perlu yang ada fitur HDR-nya supaya warnanya lebih keluar. Beberapa TV murah yang saya rekomendasikan untuk bermain PS4 adalah Koka 43 S3U. Sudah Full HD dengan dimensi layar 43 inch harga 2,7 juta dan TCL 40 A9 dengan harga 2,8 juta. Sementara jika PS4-mu adalah tipe Pro, maka wajib beresolusi 4K atau 4 kali lipatnya Full HD untuk experience terbaik. Kalau main PS4 Pro tapi TV-nya cuma Full HD, agak sayang menurut saya. Lalu untuk game-game di PS4 kebanyakan memakai 30 frame per second. Itu sudah cukup banget bagi kehalusan animasi, karena mata manusia normalnya hanya bisa menangkap gerakan 30-60 frame per second. Untuk kualitas grafik game-game PS4 tidak perlu diperdebatkan lagi. Gambarnya realistis dan detail, lancar walau banyak ornamen seperti pencahayaan dan bayangan. Indah banget pokoknya. Dalam memainkan game-game dengan grafik super menawan tersebut, sebenarnya mesin apa sih yang digunakan oleh PS4 itu sendiri? Ternyata PS4 menggunakan prosesor 8 core X8664 AMD Jaguar dengan fabrikasi 28 nanometer berkecepatan 1,6 GHz. Untuk GPU-nya adalah 1.84 TFL OPS dari AMD Radeon. RAM-nya 8GB GDDR5. Untuk performa tentu saja di masa sekarang masih lancar jaya tanpa adanya lag, frame drop, FPS turun atau apalah itu. Responnya juga cepat. Saya jamin dengan harga yang tidak ada PC yang mampu menyaingi PS4 ini dalam bermain game. Yang ada kamu hanya akan upgrade dan upgrade komponen PC terus sampai over budget untuk menyamai PS4. Game itu untuk bersenang-senang, bukan untuk pusing mikirin FPS dan resolusi. Untuk suhu sendiri PS4 Hand masih di batas wajar ya, hangat-hangat normal. Tidak sampai panas yang mengagetkan telapak tangan. Hampir mirip-mirip dengan suhu PS3 Slim lah. Sementara untuk suara kipasnya malah menyerupai suara kipas PS3 Super Slim. Sunyi senyap. Kapasitas harddisk adalah salah satu sektor yang krusial di PS4. PS4 masih memakai harddisk ya teman-teman, bukan SSD. Karena saat itu SSD belum terlalu tenar. Nah, ada dua pilihan kapasitas harddisk untuk PS4, yakni 500GB dan 1TB. Dengan rata-rata ukuran game PS4 yang 50GB, maka dalam satu PS 500GB bisa menampung sekitar 9an judul game. Sedangkan yang 1TB sekitar 17 atau 18 judul game. Silahkan mau pilih yang mana. Sama seperti PS3 dan PS2, PS4 memiliki controller dengan nama DualShock 4 dengan dua jenis. Ada yang original mesin atau yang asli bawaan Sony, dan ada lagi yang original pabrik atau yang KW. Untuk harga stick ori mesinnya sendiri sekarang ada di kisaran 300 ribuan, sedangkan yang ori pabrik cuma 150 ribuan. Kalau saran dari saya sih beli yang ori mesin saja karena banyak fiturnya seperti speaker, gyroscope, touchpad, sensor tekanan, lubang audio jack, tombol-tombolnya empuk, analog luwes, mesin awet, pokoknya nyaman banget lah. Sementara yang ori pabrik fiturnya banyak yang dipangkas dan mesinnya kurang awet. Secara handling DualShock 4 jauh lebih nyaman dari DualShock 3 karena desainnya yang menyesuaikan lakuk tangan manusia dan bobotnya pun terbilang berat di 210 gram yang memberikan feel mantap dan kokoh. Ciri khas DualShock 4 adalah lampu LED statusnya yang besar banget pada bagian depan bawah dan berorientasi pada palet warna RGB yang memberikan nuansa gaming modern. Kalaupun saat sedang tidak digunakan, DualShock 4 bisa dijadikan pajangan di ruangan gamingmu. Sebenarnya stick PS4 ori mesin atau OM terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni non-light bar dan yang light bar. Bedanya, yang light bar memiliki lampu LED tambahan di bagian touchpadnya. Fungsinya untuk mengetahui status stick apakah sudah hidup atau belum jika dilihat dari atas. Kalau secara fungsi sih sama saja. Sejauh ini kekurangan DualShock 4 yang pernah saya alami adalah tidak bisa berfungsinya beberapa tombol saat menghubungkannya ke PC untuk bermain game di Steam. Mungkin seselek itu Sony dengan Microsoft ya.
Sekarang kita masuk ke pembahasan kelebihan dari PS4 Hand ini. Selain tadi saya sudah jelaskan kualitas grafiknya yang tidak bisa diganggu gugat karena keren banget, PS4 Hand untuk jangka panjang juga membantu perekonomian kamu karena game-gamenya yang bakal selalu murah, tidak sampai 10% dari harga originalnya. Lalu karena kombinasi prosesor dan harddisknya yang bagus, membuat kecepatan membuka dan menutup game di PS4 ini cepat banget, layaknya game PC dengan SSD-nya. Kamu sudah tidak perlu ngantuk menunggu loading game seperti di PS3. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, beberapa kekurangan dari menggunakan PS4 video berbajakan hand antara lain tidak bisa online. Jadi pikirkan baik-baik, kamu mau main game untuk having fun atau untuk mabar? Kalau untuk having fun, banyak banget kok game-game offline seperti game AAA untuk bermain sendiri secara offline. Contoh Red Dead Redemption, The Last of Us, Far Cry, Sniper Elite, GTA 5, Tomb Raider, dan lain-lain. Dan ada juga game-game olahraga multiplayer seperti NBA, F1, MotoGP, Madden, PES, FIFA, Gran Turismo, dan lainnya. Tapi kalau ekspektasimu bermain game untuk mabar seperti football, PUBG, Apex Legends, Fortnite, lupakan. Beli yang WiFi saja. Lalu kekurangan berikutnya adalah ribet dalam menyalakan handnya. Salah sedikit bisa macet dan kernel panik. Dan karena game yang kita mainkan adalah game bajakan dari sumber yang tidak jelas, maka peluang terjadinya bug itu selalu ada walaupun kecil. Dan kita juga jadi tidak mensupport developer-developer game. Aktivitas bermain kita tidak dihitung sebagai penjualan oleh mereka. Dan kamu akan diberi label pembajak expert. Dan kekurangan terakhir yang sebenarnya tidak hanya berlaku untuk PS4 Hand, namun juga untuk semua jenis PS4 yang saya rasakan sangat mengganggu adalah fitur auto menyala saat kita sedang menyalakan TV. Karena otomatis PS4 juga akan ikut menyala. Ini sangat mengganggu jika saya hanya berniat untuk menonton TV saja. PS-nya ikut nyala, kan ribet harus dimatikan dulu. Cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan mencabut kabel HDMI-nya. Tapi hal ini juga bisa dikatakan bermanfaat jika kamu memang berniat untuk bermain PS4. Maka dengan sekali pencet, semua unit menyala. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai sharing menggunakan PS4 bervideo hand dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Kalau ditanya apakah masih layak untuk membeli PS4 hand di akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024, secara subjektif saya akan menjawab layak pakai banget. Karena game-gamenya masih update, grafiknya mantap, dan tentu saja murah-murah. Tapi mungkin untuk kamu yang tipe orang anti pembajakan dan ingin bermain online, mungkin akan tidak setuju dengan pendapat saya. Silahkan, tidak ada masalah. Dengan membeli PS4 hand ini, kamu sudah tidak perlu pusing lagi membuat akun PSN atau PS Plus. Tidak perlu punya koneksi internet yang stabil, tidak perlu upgrade VGA atau prosesor ini itu seperti bermain game di PC. Tinggal colok langsung main. Menurut kamu sendiri, apakah masih worth it memiliki PS4 hand di masa sekarang? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu juga pendapatmu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang rekomendasi 13 game gratis untuk konsol PS4. Jika kamu sedang tidak ada uang, namun ingin bermain game-game baru yang seru dan kompetitif di PS4 OFW. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch. Karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.